Halo semuanya, Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Emilia Vega. NIM saya 210101061 dari Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara, Stambuk 2021. Nah, jadi hari ini saya ingin berbicara sedikit mengenai kerukunan antar umat beragama. Mungkin kita bisa langsung saja. Nah, jadi apa itu kerukunan antar umat beragama? Kerukunan antar umat beragama adalah suatu kondisi di mana semua agama bisa hidup secara bersama-sama, secara damai, tanpa mengulangi hak dan kebebasan masing-masing untuk menganut dan melaksanakan kewajiban agamanya. Nah, setelah itu, dan memupuk sikap hidup rukun, Sang Buddha menganjurkan terdapat 6 dhamma yang bertujuan agar kita saling mengingat, saling mencintai, saling menghormati, saling menolong, saling menghargai percekcokan yang akan menunjang kerukunan persatuan dan kesatuan. Dan ke-6 dhamma tersebut yang membawa kerukunan, yang pertama adalah memancarkan cinta kasih dalam perbuatan kita sehari-hari. Maka kedamaian, keharmonisan, dan kerukunan dan kesatuan akan terwujud. Yang kedua, menggunakan cinta kasih dalam setiap ucapan berbicara dengan etikat baik, tak menyebarkan isu, gosip, dan fitnahan. Yang ketiga, selalu mengalahkan pikiran pada kebaikan, sama sekali tidak menginginkan orang lain celaka. Yang keempat, menerima buah karma yang baik, kebahagiaan, berusaha dan membagikan kebahagiaan tersebut pada orang lain dan rasa kepedulian sosial. Yang kelima, melaksanakan moral atau sila, etika dengan sungguh-sungguh dalam pergaulan bermasyarakat, tidak berbuat sesuatu yang melukai perasaan orang lain. Yang terakhir, mempunyai pandangan yang sama, yang bersifat membebaskan diri dari penderitaan dan membawanya berbuat sesuai dengan pandangan tersebut. Hidup harmonis, tidak bertengkar karena adanya perbedaan. Nah, dari kerukunan hidup beragama bertujuan agar masyarakat bisa hidup saling menerima, saling menghormati keyakinan masing-masing, saling tolong-menolong meskipun adanya banyak perbedaan. Dan bentuk dari kerukunan hidup beragama ada 3. Yang pertama, kerukunan intern umat beragama. Yang kedua, kerukunan beragama. Yang ketiga, kerukunan antara umat beragama dengan pemerintah. Nah, jadi bagaimana sikap Buddha terhadap agama lain? Nah, jadi kenyataannya bahwa Sang Buddha sudah terbiasa menghadapi pluralitas filsafat, ajaran, dan praktik keagamaan di zamannya. Dan Sang Buddha tidak pernah menghakimi dengan mengatakan hanya Buddha Dhamma yang benar dan lainnya salah. Bahkan beliau membuka kemungkinan bagi guru lain untuk menemukan segi kebenaran bagi dirinya sendiri. Pengakuan terhadap Pacuka Buddha yang mencapai kesucian dengan kemampuan sendiri dapat menurunkan ajaran, tetapi tidak mampu membimbing siswanya hingga mencapai kesucian. Di sini menunjukkan pandangan Buddha bahwa mungkin saja ada kebenaran dalam ajaran agama lain, tetapi bagaimanapun guru lain dalam membimbing muridnya mencapai kesucian. Nah, setelah itu, hambatan kerukunan hidup beragama dapat terjadi apabila adanya ekspresi keagamaan yang keliru, seperti memonopoli dan memutlakkan kebenaran sendiri, diikuti semangat misionarisme yang militan, merendahkan pihak lain, bahkan memandangnya sebagai musuh. Nah, jadi bagaimana upaya terciptanya toleransi beragama? Dalam perspektif umum, terdapat berbagai macam. Contohnya, yang pertama, saling berkunjung antar masyarakat. Nah, jadi saling mengunjungi menjadi cara setiap orang untuk mengenali hal-hal positif dari agama yang berbeda, dan tentu saja untuk menghormati dan menghargai. Yang kedua, saling berkunjung bagi agama
Yang ketiga, bertukar hal positif. Berinteraksi antar umat beragama juga akan memberikan kesempatan untuk bertukar pikiran dan berbagai hal-hal positif mengenai agama masing-masing. Yang keempat, mengunjungi tempat-tempat nasional dan tempat ibadah. Nah, jadi poin keempat ini adalah mendorong masyarakat agar lebih mengenal sejarah perjuangan para pendiri bangsa untuk mempertahankan negara dan keberagamannya. Masyarakat bisa belajar dari tempat-tempat seperti Monumen Pancasila Sakti dan juga Monumen Nasional. Karena bagaimanapun di masa penjajahan, semua orang bersatu demi kemerdekaan bersama. Nah, jadi tanpa melaksanakan semangat toleransi dan saling menghormati, maka sesuatu hal yang mengenai diskriminasi, ejekan, kebencian yang berbahaya itu akan menghancurkan kedamaian dan ketentraman masyarakat dan negara ini. Nah, mungkin itu saja dari saya. Sekian dari saya. Namo Buddhaya.